Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamora. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini yang mau kita diskusikan, kita bahas dalam podcast kali ini adalah cara Islam memberantas kejahatan seksual. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, ada beberapa kejadian-kejadian yang sangat yang menurut saya memilukan bagi kita. Di lembaga pendidikan kita terjadi praktek-praktek yang diduga sebagai kejahatan seksual, di mana ini dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Nah, kali ini kita bincang-bincang dengan sesuai dengan tema tadi bersama Uda Zain Sati atau Datuk Zain Sati. Beliau ini founder dari Dakwah Tamora. Kemudian beliau ini juga adalah aktivis dakwah, pemerhati remaja juga. Sering buat tulisan juga nanti kalau walaupun udah jarang. Iya. Ya, jadi banyak nih aktivitas beliau. Nah, gimana? Udah, apa kabarnya udah? Alhamdulillah sehat. Sehat. Anak Sehat, muda sehat, ya. anak muda. Iya. Nah, jadi begini udah seperti yang tapi sebelumnya begini, ini mohon maaf dari kami seluruh kru Dakwah Tamora, siaran langsung kita ini tertunda tadi karena ada kendala teknis. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kepada pemirsa mungkin yang sudah menantikan siaran langsung ini, dan baru jam ini ya hampir 9:30 kita on airnya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Nah, begini udah, ini terkait dengan cerita kita tadi kan, atau tema kita tadi terkait dengan kejahatan seksual. Ini sebetulnya dalam pandangan Islam nih, yang dimaksud dengan kejahatan seksual atau apa saja nih yang terkategori sebagai kejahatan seksual dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam sendiri, kejahatan seksual itu berarti sebuah tindakan yang masuk ranah pidana sebetulnya. Ya, terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam hal yang belum dihalalkan oleh syariat. Jadi apapun itu yang ternyata haram menurut syariat dalam interaksi laki-laki dan perempuan bisa mengarah pada kejahatan seksual. Nah, contohnya misalnya ada seorang wanita yang mengeksploitasi tubuhnya di depan umum dengan alasan yang katanya niat baik sekalipun, misalnya menggalang dana gitu kan. Atau yang lebih gampang kita lihat nih, misalnya pencabulan atau pemerkosaan atau hubungan sesama jenis. Nah, termasuk juga ucapan-ucapan yang kadang kita menganggap sepele, catcalling. Misalnya perempuan hai, sweet, gitu lah. Nah, dalam Islam itu ternyata suatu hal yang dilarang. Dan itu adalah sebuah kejahatan seksual dalam pandangan Islam. Berarti tadi kalau dilakukan suka-masuka juga termasuk kejahatan termasuk seksual. Juga. Walaupun tadi niatnya baik juga. Ya. Ini saya pernah melihat ini ada, saya kurang tahu negara mana nih, Prancis atau apa nih, yang saya pernah melihat protes yang dilakukan oleh kelompok tertentu gitu kan, perempuan yang telanjang dada gitu, mencoreti ini ya, bentuk protesnya itu dengan membuka ya bertelanjang dada lah, kemudian dicoret-coreti dengan apa tuntutannya gitu. Itu termasuk kejahatan seksual dalam Islam. Oke. Kalau nggak salah itu kasus tahun 2000-an waktu mereka protes terkait ISIS ya. Waktu itu ISIS kan diidentikan dengan Islam. Nah, orang-orang di Prancis ataupun Belanda pada waktu itu, kaum perempuannya merasa nggak sesuai lah gitu. Ternyata adalah musuh bagi mereka. Seingat saya seperti itu. Berarti kalau pacaran itu termasuk? Pacaran termasuk kejahatan seksual dalam Islam. Seorang laki-laki yang merasa memiliki seorang perempuan padahal belum diikat oleh ikatan yang halal. Nah, kalau menurut Uda kan terkait dengan inilah ya, tadi kan saya sedikit katakan adanya ini terduga pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan di kampus, kemudian catcalling, kemudian ada juga pacaran. Nah, ini kan fenomena yang memang mungkin
sering kita lihat lah gitu. Atau Makin banyak malah. kita dengar. Nah ini kalau menurut Uda, kejahatan ini atau tindak-tindak kejahatan itu kan semakin marak di masyarakat. Ya. Kenapa nih? Kenapa di masyarakat kita nih kok begitu kali gitu? Ya. Sebetulnya ketika syariat Islam itu diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad itu kan berarti Allah menurunkan seperangkat aturan yang terbaik untuk manusia. Nah artinya ketika aturan itu terapkan harus begini, berarti selain membawa kemaslahatan, selain ada pahala jika dilakukan, tentunya juga ada hikmah yang bisa kita petik di balik itu. Nah, misalnya gini, terkait pemisahan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ibarat di masjid itu saf antara laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, ternyata dalam kehidupan umum masyarakat Muslim juga kehidupan laki-laki dan perempuan itu juga sebetulnya dipisah dalam hukum asalnya. Artinya bukan hal yang lumrah ya. Kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, misalnya laki-laki dan perempuan berdua-duaan misalnya, atau kumpul ramai-ramai dalam sebuah ruangan, nah apalagi pacaran. Nah, orang-orang kan kadang menganggap bahwa ternyata pacaran ini hal yang lumrah dalam rangka penjajakan untuk mencari jodoh. Nah, ternyata dalam Islam ini dilarang. Nah, tak jarang juga kemudian tindakan pacaran ini berujung hal yang lebih besar lagi. Misalnya dia sakit hati, dia membacok pasangannya. Kayak kemarin kayak kampak aja. Pernah juga ada kasus dia sakit hati diputuskan si perempuan ini, kemudian mengajak kaum laki-lakinya untuk memperkosa si perempuan ini. Pernah juga kita baca. Kasus gagang cangkol. Gagang cangkol, betul. Ya, pernah tuh ya. Pernah. Jadi sebetulnya makin banyak ya ketika aturan yang ditabrak, justru masalah-masalah yang kemudian bermunculan justru makin banyak. Kalau saya katakan bahwa kehidupan yang dianggap modern ini menjadi masalah, bisa? Akar masalahnya gitu. Kiblat modern orang-orang sekarang itu rata-rata ke barat. Nah, kalau sekarang pun mungkin ke Korea atau Jepang. Nah, mereka di situ kan menganggap budaya kumpul kebo masyarakat barat itu kan sesuatu yang hebat. Ibaratnya enggak seperti pernikahan yang dianggap mereka berjudi. Kalau kumpul kebo itu cocok lanjut, kalau enggak ya udah. Nah, apalagi ketika mereka menganggap bahwa ternyata pernikahan itu melahirkan sebuah komitmen untuk enggak bisa lagi kumpul kebo dengan yang lain misalnya. Nah, tentu mereka menganggap ini adalah solusi. Kemudian mereka juga menganggap enggak perlu ada keluarga yang wajib dinafkahi. Gitu mereka enggak cocok, selesai, urusan kembali masing-masing. Nah, sayangnya hal ini kemudian diadopsi oleh kaum muslimin kebanyakan sekarang. Nah, jadilah masalah-masalah seperti itu kita lihat sekarang. Kita juga bisa melihat media barat ataupun misalnya Jepang dan Korea juga membuat propaganda seperti itu. Jadi seolah-olah yang mereka lakukan ini adalah tren. Jadi umat Islam itu sudah ketinggalan zaman. Nah, nggak perlu lagi terapkan aturan Islam. Artinya aturan Islam dalam masyarakat Muslim itu hanya sebatas dalam rumah ibadah semata, di luar urusan mereka. Nah, seperti itulah sebetulnya. Padahal kalau dari sudut pandang Islam nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kalau saya ini kan pemisahan agama dari kehidupan ini ya. Iya. Sekulerisme sebetulnya ini kan munculnya dari barat nih ya. Iya. Kalau saya tidak salah itu pada masa Renaissance ya. Revolusi Prancis itu kan itu. Kemudian ini diadopsi oleh kaum muslimin. Padahal kaum muslimin itu udah punya ini ya, formulanya gitu. Yeah. Islam itu memang udah agama yang komplit, nggak seperti agama yang lain gitu kan. Mungkin yang tidak ada mengatur permasalahan-permasalahan di lingkungan kehidupannya gitu. Mungkin hanya sebatas tempat-tempat ibadahnya saja. Ya begitu ya udah ya. Iya. Nah, kalau begini, sebetulnya kalau dalam pandangan Islam, bagaimana teknis ya mungkin mengatur antara laki-laki dan perempuan gitu kan, agar tidak terhindar dari kejahatan seksual. Misalnya begini nih, kayak di tempat umum gitu ya. Kalau di sini mungkin belum ini, tapi kalau di ibu kota
kayak angkutan umum itu. Kadang saya sering mendengar ada pelecehan yang dilakukan oleh ini kan, misalnya dengan dekat-dekat ke perempuan. Artinya kan itu karena desak-desakan yang dilakukan di tempat atau transportasi umum. Nah kalau dalam Islam itu gimana kira-kira nih? Teknis lah mungkin bahasanya kan, mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah dalam Islam sendiri karena hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu dipisah, berarti secara teknis juga kehidupan laki-laki dan perempuan itu juga dipisah. Nah, termasuk tadi misalnya dalam hal angkutan umum. Nah seharusnya dalam Islam memang angkutan umum itu dipisahkan laki-laki dan perempuan. Ada misalnya kalau dia kereta api, ada gerbong wanita, ada gerbong khusus wanita gitu. Nah seharusnya dalam teknis juga seperti itu. Dalam kehidupan Islam. Nah cuma nyatanya ketika kita hidup di zaman kapitalisme sekarang, ya aturan ini bagi mereka mungkin menghambat pemasukan atau repot misalnya. Tapi mereka juga nggak bisa melawan fitrah itu. Ya buktinya di daerah Jepang yang katanya penganut liberalisme saja, gerbong laki-laki dan perempuan tetap juga harus dipisah oleh mereka. Artinya mereka menganggap sebebas-bebasnya interaksi laki-laki dan perempuan, toh ternyata mereka juga mungkin secara nggak sadar setuju dengan aturan Islam itu, bahwa laki-laki dan perempuan itu wajib dipisahkan. Nah itulah salah satunya teknis dalam menjaga interaksi laki dan perempuan. Nah kemudian juga kalau kita bicara lebih jauh juga ada hal lain yang harus dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri. Pertama dalam aspek individu, itu wajib ditanamkan ketakwaan bahwa hukum syara itu di atas segalanya. Artinya ketika Allah sudah menurunkan seperangkat aturan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka itulah yang diutamakan, bukan yang lain. Nah, yang kedua, adanya perintah dalam Al-Quran untuk menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki ditutup auratnya secara sempurna, perempuan juga ditutup auratnya secara sempurna. Jadi nggak ada ruang bagi seseorang untuk mencari-cari celah untuk berfantasi lah seperti itu. Nah, tapi kemudian walaupun perempuan juga dibolehkan wajah dan telapak tangannya terlihat, laki-laki juga ternyata diwajibkan untuk menundukkan pandangan. Nah, sebaliknya juga seperti itu ya, perempuan juga diwajibkan menundukkan pandangan. Saya teringat tahun 2000-an ada seorang model dari Uni Emirat Arab, kalau nggak salah, pernah datang ke Arab Saudi. Nah, laki-laki. Jadi orang ini sangat ganteng gitulah. Saya lupa namanya, cuma dulu sering muncul memang di era Facebook masih awal-awal. Jadi menariknya waktu itu pemerintah Arab Saudi merasa ini sebuah ancaman. Banyak perempuan nanti nggak bisa menundukkan pandangannya, akhirnya orang ini dideportasi dan nggak boleh masuk Arab Saudi pada waktu itu. Nah jadi kira-kira seperti itu. Nah ini adalah dari faktor empiris bahwa aturan Islam itu masih diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin, masih ada. Jadi ada tindakan preventif lah. Ya. Sebetulnya solusi ya gitu ya. Solusi. Salah satunya sebagai solusi. Cuma mungkin aneh kalau diterapkan sekarang. Kalau menurut Uda gini ya, ini kan mungkin apa ya, pencegahan sejak dini kan. Kan ini kadang kita melihat apa ya, pendidikan seks gitu ya. Bagaimana ini itu perlu nggak? Menurut saya kalau pendidikan seperti itu dalam kacamata kehidupan modern sekarang, menurut saya nggak perlu. Dalam arti pendidikan seksnya itu seperti kalau kita lihat dalam pelajaran itu kan mungkin beda dengan Islam, bahwa ada hal-hal yang menurut kita tabu. Mungkin beda dengan ilmu fikih ya. Pendidikan seksnya ini maksudnya beda dengan ilmu fikih. Maksudnya pendidikan seksnya itu tentang tentang posisi atau segala macam. Kalau yang dimaksud seperti ini menurut saya nggak perlu. Tapi kalau pendidikan seks ini maksudnya adalah yang diajarkan dalam bab-bab fikih, adanya batasan interaksi laki-laki dan perempuan, adanya aurat yang harus dijaga, adanya pandangan yang harus ditundukkan. Nah, itu perlu. Jadi tergantung sudut pandang mana dulu nih. Ya, maksudnya gini kan, kalau beginilah, kalau kita orang tua gitu kan, untuk meminimalisir kan, atau mengkat lah terkait dengan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kejahatan seksual. Kita punya anak nih, cocoknya apa nih yang kita pahamkan sama anak-anak kita
sejak dini gitu, biar dia bisa mengarungi kehidupan yang serba bebas ini gitu. Kira-kira gimana? Nah, kalau dalam ini kan dalam aspek keluarga berarti. Iya. Nah, berarti di sini yang harus kita tekankan pertama itu kan ketakwaan. Ketakwaan bahwa ada aturan Islam yang mengatur diri dia sendiri. Nah, artinya ada aurat yang wajib ditutupnya di tempat-tempat umum. Kemudian juga ada pandangan yang wajib ditundukkannya. Nah, kemudian ada interaksi yang nggak boleh dilakukannya dengan lawan jenisnya. Nah, kalau dalam aspek keluarga tentu hal-hal ini adalah hal yang sangat penting. Nah, kalau ini yang kita anggap sebagai pendidikan seksual ya. Nah, ini penting. Artinya seorang anak itu apakah dia laki-laki atau perempuan, dia jangan kita biarkan cenderung untuk interaksi bebas dengan kawan-kawan yang beda gender gitu. Jadi jangan seolah-olah biar kompak, biar kelihatan supel, mudah bergaul. Jadi nggak begitu juga, ada batasan-batasannya. Kalau masyarakat gimana? Peran masyarakat nih. Ini kita anggap fenomena ini tidak baik ya. Agar menjadi baik nih, agar menjadi baik kan. Bersih, aman dari tindak kejahatan seksual itu. Nah, kalau peran masyarakat sendiri itu gimana? Nah, ada kewajiban yang kadang-kadang mungkin kita lalai atau mungkin kita belum tahu, yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sebagian mengingatkan sebagian lain. Nah, peran di masyarakat itu seharusnya ketika mereka melihat ada sebuah pelanggaran interaksi laki-laki dan perempuan, ya mereka mengingatkan itu. Jadi ketika misalnya kita tetangga melihat ada yang ngapel laki-laki datang ke rumah perempuan, apalagi sampai mengajak keluar-luar gitu, ya masyarakat itu seharusnya aktif memberi nasihat pada pelaku tersebut, termasuk mengingatkan kedua orang tuanya bahwa inilah perilaku yang diharamkan dan dosanya besar. Nah, situlah dia. Sementara kadang-kadang di kehidupan sekarang masyarakat juga agak serba salah ini. Kadang-kadang diingatkan seperti itu, ini kan urusanku. Betul. Kenapa jadi urusanmu? Ini kan hakku, HAM segala macam. Nah, karena memang nggak bisa kita pungkiri, landasan hukum di negara ini juga bukan aturan Islam, tapi adalah sekularisme dan liberalisme. Artinya mereka menganggap bahwa itu memang haknya dia yang nggak perlu diatur. Tapi walaupun begitu, tetap kewajiban dalam Islam itu kan nomor satu. Tetap masyarakat wajib mengingatkan, tetap wajib menasihati atau memperingatkan kedua orang tuanya. Iya. Ya, saya teringat ada kemarin guru saya kan cerita bahwa dia kan sering nih pulang malam gitu. Jadi kalau pulang malam itu karena naik sepeda motor, nah begitu masuk rumah, teras pekarangan rumahnya itu kan di sebelah rumahnya itu kadang kan tersenter dengan lampu sepeda motornya. Nampak orang pacaran. Anak yang sebelah rumah itu lagi pacaran berduaan gitu. Nah, jadi masuklah dia ke rumah, besok pagi disampaikan sama orang tua si anak. Malah dia yang dimarahi. Nah, betul. Bahasanya kata Pak dia cerita, apa kau mau anakku ini jadi perawan tua katanya, kawin gitu. Ya, sampai begitunya katanya. Nah, jadi ini tadi ya kayaknya juga kita ya dilema juga. Iya, dilemanya seperti itu. Tapi harus disampaikan. Harus disampaikan sebagai kewajiban kita. Oke, gini ini menarik juga nih kan. Jadi ada beberapa hal yang sudah pernah kita bicarakan nih di bincang-bincang kita dari mulai di awal sampai sekarang itu. Jadi kita pernah bicara ekonomi, kita pernah bicara pendidikan, kita pernah bicara bencana alam juga, kita pernah bicara persatuan umat, kita pernah bicara bingungnya kita menentukan awal dan akhir Ramadan aja bingung kan. Nah, para pembicara itu kadang menyebutkan satu hal, sekularisme. Tadi nyebutkan itu juga, sekularisme. Bisa nggak disepil sedikit tentang sekularisme? Kenapa nih kok bisa jadi pembicaraan kayaknya salahnya di situ yang keroknya ini kan dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita diskusikan. Nah,
Sekularisme ini sendiri kan pemikiran Barat sebetulnya, bukanlah pemikiran Islam. Artinya mereka menganggap bahwa antara aturan agama dan kehidupan itu harus dipisahkan. Nah, aturan agama yang dipimpin oleh pemuka agama mereka adalah hal-hal yang hanya dilakukan dalam ranah ibadah. Sementara urusan pengatur hidup masyarakat adalah urusan masyarakat dan nggak boleh dicampur adukan dengan aturan agama. Nah, mungkin kalau kita lihat sejarahnya ini bentuk protesnya mereka ya, karena campur tangannya agama yang mereka anut pada waktu itu dengan institusi negara kerajaan mereka, yang akhirnya menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Nah, mereka memisahkan itu, mereka istiqomah dengan itu, ya bagi mereka itu solusi. Walaupun secara mata telanjang sekarang kita lihat ya, ternyata mereka juga tetap bermasalah kok dengan itu. Berapa banyak kita lihat kemajuan teknologi di Barat ataupun di Jepang ternyata melahirkan masalah lain ketika agama itu nggak dipakai. Dalam konteks Islam ya, mereka bisa membuat konten-konten atau industri adult video misalnya. Ya walaupun teknologi mereka canggih, ternyata mereka juga nggak mempergunakan sesuai aturan Islam menurut mereka liberalisme. Ya, akhirnya melahirkan masalah juga. Akhirnya mereka juga malas menikah, malas punya anak, malas berkeluarga, depopulasi, sampai pemerintah mereka akan beri imbalan bagi yang mau menikah. Itu belum lagi termasuk kejahatan seksual lain. Sampai-sampai di Jepang itu dipisahkan gerbong laki-laki dan perempuan. Saya ingat waktu itu kasusnya kalau nggak salah, selain berdesak-desakan dengan sengaja, ada juga kamera-kamera tersembunyi. Makanya kemudian pemerintah Jepang memisahkan adalah gerbong laki-laki dan perempuan. Nah, sementara dalam Islam sendiri, kita nggak mengenal sekularisme. Islam itu ketika diturunkan, dia itulah satu paket yang mengatur hubungan kehidupan manusia, sejak dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, dia membangun rumah tangga sampai membangun negara, dia hidup sampai dia mati, bahkan dalam aspek apapun dia wajib terikat pada aturan Islam. Nah, ini kadang-kadang menjadi kontradiksi bagi kita sekarang. Kita mengakui Allah itu maha mengetahui, tapi kita menolak ketika Allah dengan kemahatauannya itu menurunkan aturan, nah untuk manusia ini yang terbaik bagi kalian. Kita mengakui Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi ketika Allah dengan maha pengasih, maha penyayangnya itu menurunkan aturan yang ternyata manfaatnya itu sangat banyak bagi kita untuk melindungi kita, melindungi kehormatan kita, melindungi darah kita, melindungi kita dari dosa. Ternyata kita justru menolak itu. Jadi aneh menurut saya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Ternyata memang sekularisme itu sejak sukses diterapkan di Barat, mereka juga mengekspor itu ke tubuh kaum muslimin sebelum runtuhnya daulah Khilafah Utsmaniyah. Nah, sejak itulah sampai sekarang permasalahan kaum muslimin dalam sekularisme itu makin besar. Jadi semakin jauh kaum muslimin itu dari aturan Islam itu sendiri. Sampai sekarang. Berarti memang sekularisme itu biang kerok sebetulnya itu adalah pemikiran yang berasal dari Barat. Dari Barat. Celakanya ini diambil oleh kaum muslimin. Iya. Padahal kaum muslimin itu udah punya udah punya suplemen yang baik lah kan gitu kan. Dan sempurna untuk mengatur tatanan kehidupannya ya. Iya. Gitu kan. Oke. Nah, paham Mas Seth, kenapa sering disebut tuh sekularisme itu. Nah, jadi begini udah masalah kembali ke bahasan kita tadi kan tentang kejahatan seksual. Kalau menurut Uda sendiri kan, perlu nggak ada hukum yang tegas nih? Maksudnya begini, kadang-kadang kan kita ini ya miris gitu melihat ada kayak kemarin saya ada baca berita ini loh, kadang ada anak-anak umur 23 tahun kan gitu kan ditangkap lah kan gitu kan karena membunuh orang kan, tetangganya. Kenapa kau membunuh kan? Dia membunuh itu karena tetangganya tuh memperkosa ibunya. Iya. Nah, jadi kenapa membunuh? Kenapa nggak diadukan sama bapak aja, sama ayah? Nah, anak itu bilang saya nggak mau kalau ayah saya masuk penjara. Iya. Nah, artinya kan kayaknya pelaku kejahatan, apalagi pemerkosaan itu kan, kayaknya memang dimatikan gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat yang lain gitu, misalnya ada pelecehan lain, ya hukumannya tuh kayaknya nggak inilah gitu.
Kadang-kadang kita yang bukan bagian dari keluarga kita aja kita gerem gitu kan. Kok cuma kayak gitu sih hukumannya gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya ini jadi membuat apa ya, pelaku-pelaku yang lain itu anteng aja kan mau melakukan cuma kayak gitunya. Jadi kalau menurut udah terkait dengan hukuman itu pantas nggak misalnya kayak tadi dimatikan atau gimana gitu. Maksudnya biar nggak ada lagi sih pelaku-pelaku yang lain gitu. Inilah uniknya Islam ya. Ketika orang lain masih sibuk mencari solusi permasalahan, termasuk dalam aspek pidana, ternyata Islam itu jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lewat, sudah punya paket lengkap bahwa ketika terjadi masalah ini, inilah solusinya. Nah, termasuk tadi dalam masalah pemerkosaan. Kalau sekarang ini kan ada pemerkosaan hukumannya itu rata-rata 7 tahun. 7 tahun. Sementara dalam Islam, pelaku pemerkosaan itu hukumannya adalah bisa dirajam jika dia sudah pernah menikah, atau bisa jadi dia dicambuk 100 kali dan diasingkan jika dia belum pernah menikah, atau bisa juga ketika pelaku perkosaannya itu dianggap sebuah ada hal lain lakukannya ya, pada misalnya dia menculik dulu, menyiksa dulu, memperkosa entah bagaimana, dan dianggap terlalu berat, bisa mendapat hukuman ta'zir yang bisa berujung hukuman mati. Nah, jadi secara fitrahnya manusia itu sebetulnya terikat pada aturan Islam itu sebetulnya. Kita bisa lihat misalnya orang-orang yang keluarganya dibunuh. Kalau kita tanya pada dia, apa hukuman yang engkau inginkan Mati bagi? juga. Mati juga. Iya, betul. Pasti mereka menuntut itu. Misal ada yang seperti itu, ibunya diperkosa tetangga. Pasti dia sebetulnya ingin si pemerkosa itu mati. Tapi ternyata hukuman sekuler yang diterapkan di sini enggak. Nah, kenapa seperti itu? Dulu saya bingung juga. Ternyata HAM inilah salah satu benteng kenapa nggak bisa diterapkan aturan Islam. Jadi di sini lucunya hukum itu katanya untuk melindungi warga negara. Tapi ketika hukum ini dibuat lebih pada sudut pandangnya dari sudut pandang si pelaku, bukan pada si korban. Artinya pelaku ini dianggap masih punya hak asasi untuk mendapatkan keringanan hukuman. Dianggap masih punya kesempatan untuk berubah segala macam. Tapi nggak melihat dari sudut pandang si korban. Sementara seharusnya aturan itu kan lahir untuk melindungi korban. Melindungi kehormatannya, melindungi nyawanya, melindungi hartanya. Nah, inilah yang nggak kita dapatkan dalam hukum sekuler sekarang. Nah, jadi walaupun secara fitrahnya manusia itu ingin seperti itu ya, walaupun dia bukan agama Islam, ini jadi bukti juga bagi saya ternyata aturan Islam yang sudah diturunkan itu memang pas. Itulah seharusnya memang. Itulah aturan yang harus diterapkan bagi para pelaku kejahatan, mulai dari pemerkosaan tadi ataupun misalnya koruptor misalnya. Atau sekarang yang lagi marak ini LGBT misalnya. Nah, ternyata itulah hukuman yang membuat jera. Nah, terkait apakah dia nanti berubah atau enggak, kesempatan dia bertobat atau enggak, Islam juga memberi solusi. Ketika aturan ini diterapkan, itu jadi penebus dosa bagi si pelakunya. Jadi nggak perlu lagi mikir, oh nanti biarkanlah hidup, nanti dia berubah. Nah, kenyataannya juga kalau kita lihat data, residivis itu kan banyak. Mereka pernah jadi pelaku, di penjara, nggak kapok, keluar, akhirnya jadi pelaku lagi. Sodomi misalnya, yang di penjara keluar, sodomi lagi. Itu kan sebetulnya nggak jadi solusi artinya hukum seharusnya memang hukumannya ya berat ya. Seharusnya berat, karena seharusnya si pelaku jera dan orang-orang yang melihat juga berpikir ribuan kali kalau ingin melakukan hal yang sama. Apa namanya itu? Shock terapi ya. Shock terapi. Makanya jadi ini nyambung juga ini udah. Kalau ada orang yang misalnya tidak setuju dia hukuman tadi yang kayak udah disebutkan kan, rajam. Ini bisa jadi kedepannya dia ada kemungkinan mau melakukan ini. Nah, saya pernah bilang itu. Kan? Orang-orang yang biasanya nggak ingin aturan Islam diterapkan, biasanya mungkin ya ada kecenderungan bagi mereka untuk jadi pelaku. Nah, kenapa begitu? Karena mereka menempatkan posisi mereka ya sebagai si pelaku itu. Mereka nggak ingin dihukum seperti itu. Tapi coba kalau mereka menempatkan dirinya sebagai si korban, anak mereka misalnya yang diperkosa dibunuh, pasti mereka juga ya. Kalau kita sodorkan inilah aturan Islam hukum seperti, saya yakin mereka setuju. Ya, berarti para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi dari penjelasan ini kita bisa paham kan, bahwa di situ letak urgensitasnya Islam itu diterapkan. Jadi dari beberapa diskusi-diskusi kita di waktu yang lalu juga memang
menunjukkan Islam itu adalah solusi tuntas untuk setiap permasalahan. Ya begitu. Ya. Nah baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini kita sudah berada di ujung gitu kan, bahasan kita kali ini. Ini mohon maaf kami tidak Nggak sepanjang biasanya. ya, tidak menerima Oh. pertanyaan ya, tidak menerima pertanyaan karena memang ini ada keterbatasan yang ini ya, yang kami miliki kan itu kan. Jadi biasanya ada admin kita nih tidak ada. Jadi kami mohon maaf sekali lagi, kita tidak menerima pertanyaan dari para pemirsa. Atau nanti setelah habis acara ini boleh ditulis di kolom komentarnya terkait pertanyaan, nanti insya Allah akan kita jawab melalui tulisan juga komentarnya. Mungkin ini terakhir udah. Ya. Jadi kita paham tadi bahwa pentingnya Islam menjadi satu-satunya solusi tuntas ya, setiap permasalahan yang kita bicarakan. Nah terkait dengan inilah kan peran kita kan dalam menyampaikan Islam kan, untuk menyelesaikan masalah ini kan secara tuntas gitu. Ya. Itu gimana nih peran kita nih dalam dakwah? Mungkin kalau yang dulu-dulu juga sering kita sebutkan ya, benteng dari kita agar nggak melakukan perbuatan maksiat itu kan ketakwaan individu, ketakwaan bermasyarakat, dan ketakwaan bernegara. Nah, tiga-tiga inilah yang wajib kita terapkan. Kita mungkin di rumah sudah melakukan pembinaan pada keluarga tentang ketakwaan individu, cuma kan kita juga nggak menjamin bagaimana di luar. Waktu kita bersama keluarga terbatas. Kita juga nggak boleh menyerahkan pada sekolah. Wah, kalau dia bagus, kalau dia jelek, berarti ya sekolahnya nggak betul, ini nggak bisa juga. Karena sekolah hanyalah tempat transfer ilmu, bukan tempat pembinaan. Nah, yang kedua adalah faktor masyarakat, yaitu masyarakat yang beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya setiap masyarakat muslim di sini juga wajib aktif dalam kontribusi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Wajib kritis ketika terjadi hal-hal yang melanggar hukum syara. Nah, yang ketiga, peran negara itu adalah pertama wajib melakukan riayah pada rakyatnya tentang aturan Islam. Yang kedua, wajib menerapkan sanksi yang membuat efek jera bagi pelaku ataupun calon-calon pelaku. Nah, jadi posisi kita sebagai pengamat dakwah itu adalah mewujudkan ketiga hal ini. Nah, keseringan orang dalam aspek keluarga juga nggak paham tentang aturan interaksi laki-laki dan perempuan. Dalam aspek masyarakat juga, masyarakat sering merasa berat, merasa takut, ataupun merasa nggak enak kalau mengingatkan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran hukum syara. Ya kadang-kadang kita melihat orang nggak sholat Jumat aja, kadang-kadang kita, udahlah, urusan dia lah itu. Padahal seharusnya kan kita ingatkan. Nah, apalagi dalam hal yang mengarah pada kekerasan seksual seperti ini. Nah, yang ketiga juga dalam aspek bernegara, nah inilah mirisnya, ternyata negara kita ini bukanlah negara yang berideologi Islam, bukanlah negara yang punya sistem atau seperangkat cara untuk membuat aturan yang kemudian lahir aturan Islam. Yang ketiga juga aturannya bukanlah aturan Islam. Nah, inilah hal yang juga harus kita wujudkan. Jadi negara pun juga nggak boleh menerapkan aturan sesuka hatinya. Misalnya mereka pikir, oh ini aturan Islam ini diterapkan menguntungkan, menekan tindak kriminal, tapi aturan yang lain nggak usah. Biasanya ini kan yang berhubungan dengan duit diterapkan ini. Dana zakat dan haji yuk terapkan, itu aturan Islam. Tapi kalau soal pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan politik, pidana, nggak usah lah aturan Islam. Melanggar HAM itu katanya. Atau yang mendakwahkan bilang sok suci lah segala macam. Nah, ini juga nggak boleh. Karena kalau ini diterapkan, menerapkan hukum Islam itu secara parsial, masyarakat ternyata orang-orang di luar Islam khususnya melihat aturan Islam itu jadi aturan yang nggak adil. Islam itu hanya hadir pada saat sanksi, merajam, memotong tangan, mengkisos. Tapi mereka nggak melihat aturan Islam itu ketika mengelola sumber daya alam, menjamin pendidikan yang gratis bagi seluruh warga negaranya, muslim dan kafir zimmi, termasuk juga masalah kesehatan yang semuanya ditanggung oleh negara. Nah, mereka kan nggak merasakan itu. Mereka hanya melihat Islam itu hadir sebagai sesuatu yang bengis. Nah, makanya saya memang nggak setuju jika ada yang berpikir Islam itu diterapkan secara parsial ataupun secara setahap.
Karena tahap sendiri pun membingungkan itu, tahap yang mana udah diterapkan. Iya. Apakah per aspek dulu ataupun dalam aspek seperti itu, hukum rajamnya dulu, sumber daya alam belakangan. Nah, ini kan tentu melahirkan ketidakadilan. Nah, artinya bagi pengemban dakwah juga wajib menyerukan agar negara itu menerapkan seluruh aturan Islam itu tanpa ada yang dikecualikan. Nah, inilah hal-hal yang diharuskan para pengemban dakwah itu sendiri. Oke. Cukup. Cukup. Oh ya, baik. Terima kasih udah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian. Jadi Islam kita paham adalah solusi tuntas setiap permasalahan, dan formalisasi Islam itu bisa kita terapkan secara utuh. Ada 3 hal tadi ya yang bisa kita wujudkan: individu yang bertakwa, kemudian masyarakat yang amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang paling penting itu adalah negara. Ya. Jadi 3 hal ini harus kita wujudkan. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian bincang-bincang kami dengan Uda Zain. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini bisa menambah pemahaman bagi kita semua tentunya. Dan saya Bang Agon undur diri, mohon maaf kepada pemirsa jika ada hal-hal yang kurang tepat, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.